Halo teman-temanku, selamat malam. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Ini malam hari teman-teman, jam 10 malam ya kurang lebih. Saya bikin video ini, kita akan bicarain masalah timnas Indonesia tapi untuk pertandingan AFF ya teman-teman. Jadi ini ada beberapa informasi yang pro kontra di media sosial, saya rangkum ya teman-teman. Karena jadwalnya padat sekali ya, timnas Indonesia ini padat sekali. Padat teman-teman. Jadi musim pertandingan ada Liga 1 ya, Liga 2, terus Piala Dunia ya, kualifikasi Piala Dunia, ada AFF, sebentar lagi ada SEA Games ya. Jadi padat nih teman-teman, sedangkan Sintayong ditugaskan untuk Piala AFF ini. Teman-teman mungkin sudah baca sendiri atau sudah dengar-dengar siapa saja yang dipanggil ya. Jadi saya nggak nyebutkan satu persatu teman-teman, cuma saya akan menyoroti secara makro saja ya. Jadi Sintayong akan menurunkan pemain-pemain muda teman-teman ya. Kebanyakan kalau saya baca dari beberapa pemain yang sudah diumumkan PSSI akan dipanggil Sintayong atau permintaan Sintayong pada PSSI, itu ada pemain-pemain yang dipersiapkan untuk timnas U20 kemarin teman-teman di Piala Dunia ya. Itu ada beberapa yang sudah juga sering dipanggil Sintayong, ada Kadek Ariel ya, ada Tatang, terus seniornya yang pasti udah ada di jadwalnya itu Asnawi ya teman-teman. Nah ini ada yang menarik, siapa kira-kira pemain abroad ya atau pemain yang di luar negeri yang akan dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di AFF ini. Nanti lawannya kan timnas senior ya teman-teman. Tapi PSSI melalui Sintayong akan memainkan pemain-pemain yang sangat muda-muda ya. Kalau saya tadi buka namanya teman-teman ya, itu muda-muda ya, pemain muda semua. Itu pantaran ya Hoki Caraka gitu ya. Ya lettingan-lettingan Hoki Caraka itu dipanggil tuh. Bahkan ada Gwi Jangge juga ya dipanggil. Itu kan U20 tuh teman-teman, di bawah U20 ya. Sudah mulai dipanggil dan nanti untuk main di Piala AFF. Di sini ada dua opini ya di masyarakat. Saya baca-baca, bahkan saya tadi bikin artikelnya ya. Ada opini jangan meremehkan Piala AFF, ada seperti itu. Ada yang bersuara STY jangan, ya opini ya sah-sah saja ya teman-teman. Setengah hati untuk mengejar Piala AFF. Jadi nanti rohnya itu hilang Piala AFF itu ya. Semua itu pertandingan penting, apalagi menyangkut nama bangsa ya. Tapi ini kan satu kebijakan ya teman-teman dan bukan kalender FIFA. Jadi klub-klub yang di luar negeri, di dalam negeri itu nggak wajib untuk melepas pemainnya teman-teman. Karena jadwalnya padat sehingga klub juga kan kalau diambil pemain-pemain pentingnya gitu ya ke timnas ya grundel juga ya teman-teman. Ya ada yang nggak ikhlas juga, apalagi klub-klub di luar negeri ya. Seandainya dipanggil semua pemain Indonesia ya pasti ada yang nggak dilepas karena mereka tuh tahu nggak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya bermain di Piala AFF karena ini bukan satu acara ya atau event yang berhubungan langsung dengan FIFA atau kalender FIFA. Makanya STY berusaha ya khususnya untuk Indonesia ya teman-teman menurunkan pemain-pemañ muda dari orang dalam PSSI teman-teman ya, dia bahkan dari asisten sendiri, asisten pelatih STY Nova menjelaskan bahwa ini bagus juga ya untuk regenerasi ya teman-teman, untuk regenerasi timnas Indonesia. Jadi nanti akan ketahuan juga nih seleksi alam ya. Tapi nggak segitu-gitu juga ya. Ini kabar yang saya terima juga teman-teman, bahwa STY sudah membuat surat
untuk menyurati 3 pemain muda kita ya, seperti Evar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, itu untuk membela timnas di Piala AFF. Dia kan masih muda-muda teman-teman, 21 tahun ya. Tapi dia kan sudah main di timnas senior, jadi mentalnya sudah pasti oke ya untuk main di AFF. Nah itu juga saya yakin penting ya, supaya target PSSI ya menjuarai AFF juga ada targetnya ya. Kalau nggak diperkuat pemain-pemain timnas Indonesia ya kayaknya berat, karena yang lain kan menurunkan pemain-pemain senior juga, apalagi Vietnam ya. Banyak pemain senior teman-teman. Ya, jadi harus harus benar-benar serius ya. Kita kan satu grup nih teman-teman dengan Vietnam ya. Jangan sampai nanti kita seperti Cina ya, kita memandang Cina nggak full gitu ya, maksudnya nggak 100%, akhirnya kita yang kalah. Itu jangan terulang lagi. Jadi di masyarakat ya bebas-bebas sebagai penikmat bola, pengamat bola, ya menilai bahwa AFF juga penting. Itu sebuah pride regional juga ya di Asia Tenggara. Teman-teman bisa lihat ya nama-nama yang nanti ya, coba teman-teman saya akan bacakan saja ya. Ini ada nama-nama yang sudah diumumkan dipanggil oleh Sintayong nih teman. Oke ya, nanti saya agak nge-lag nih ya videonya ya teman-teman. Nah, jadi ada Cahya Supriyadi ya, itu dari Bekasi City, ada Kakang Rudianto, ada Robi Darwis dari Persib, terus ada Ferdiansyah Persib, Kadek Ariel Bali United ya, ada Tito dari Bali United, ada ya itulah teman-teman, Asnawi, nah Asnawi dari Port FC, dari Pratamaran, dari Swan ya, pertama dipanggil ya, Kuateh ya, Fernando Kuateh dari Mongtong, ada Hoki Caraka PS Sleman, ada Jinadin Faris dari Persis, Marcelin Ferdinand Oxford ya. Nah terus ada Alfrianto Niko dari Dewa United, Iqbal Gwijang Barito Putra, Muhammad Ferrari Persija, dan masih ada beberapa pemain yang lain ya teman-teman yang sedang diproses oleh PSSI. Nah, jadi itu belum lengkap ya teman-teman, itu sepintas saja saya bacakan. Jadi apa kita lihat dulu teman-teman ya. Nah, harapan para penggemar timnas Indonesia, harapannya ya jadi juara ya teman-teman. Tentunya kita kemarin waktu ASEAN ya, SEA Games ya, kita ASEAN Games itu udah juara ya di bawah Indra Safri itu. Terus ini AFF belum juara teman-teman. Sintayong belum pernah juara Sintayong di AFF ini. Apakah ini akan menjadi juara di bawah Sintayong dengan menurunkan pemain-pemain muda? Kita tunggu saja ya teman-teman. Kita nggak usah terlalu mendahului ya. Sintayong pasti punya rencana. Dia adalah pemain atau pelatih yang penuh dengan rencana-rencana yang kadang-kadang kita kan nggak ngerti ya. Seperti kemarin waktu lawan Arab Saudi permainannya berubah total, itu kan benar-benar mengagetkan ya, sehingga bisa mengalahkan Arab Saudi yang sudah 40 tahun lebih nggak pernah menang. Akhirnya Indonesia bisa menang. Pertanyaannya, apakah nanti di AFF dengan menurunkan pemain-pemain muda dan beberapa pemain yang sudah naik ke senior tapi masih muda, Indonesia bisa juara? Kita tunggu saja ya teman-teman. Semoga Indonesia bisa membawa piala AFF ke Indonesia. Itu aja teman-teman, obrolan ringan ya tentang strategi Sintayong yang menurunkan pemain-pemain muda di AFF yang sebentar lagi akan berlangsung ya di tanggal 9 Desember ya teman-teman. Update terus beritanya di Buat Makan TV. Sampai jumpa.